Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita bersama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing sehingga kita dapat belajar dalam materi geometrik jalan pada siang hari ini dengan baik. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi mengenai standar dalam perencanaan geometrik jalan. Dan kajian dalam materi ini adalah tipe jalan, kelas jalan, kecepatan rencana, dan faktor dalam perencanaan. Baik, standar geometrik jalan ini ada beberapa yang kita gunakan karena ada beberapa macam tipe jalan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Standar perencanaan geometrik jalan yang pertama adalah untuk jalan perkotaan. Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1992. Nah, kemudian standar perencanaan ini dikembangkan menjadi yang pertama adalah RSNI T14 tahun 2014, yaitu standar geometrik jalan perkotaan. Kemudian ada juga standar geometrik persimpangan jalan perkotaan. Ada lagi pedoman teknik nomor PT 0222B tata cara perencanaan geometrik persimpangan sebidang. Kemudian ada tata cara perencanaan geometrik jalan perkotaan nomor 31 BM99. Lalu ada juga tata cara perencanaan geometrik persimpangan tidak sebidang. Standar dan pedoman teknik yang sudah disusun dalam kurun waktu sebelum tahun 2001 nyatanya belum disesuaikan dengan tata cara penulisan oleh standar Badan Standarisasi Nasional atau BSN pada tahun 2000 dan juga belum disesuaikan dengan buku ASTO, yaitu A Policy on Geometric Design of Highways and Streets. Nah, kemudian standar geometri jalan perkotaan ini mengatur ketentuan-ketentuan geometrik ruas jalan, tidak termasuk geometri persimpangan maupun jalan bebas hambatan. Perbedaan dengan standar-standar yang diterbitkan sebelumnya ialah telah dilakukan penyesuaian standar penulisan dan ketentuan dari ASTO 2001. Untuk ini standar geometrik jalan yang baru, yaitu yang RSNI T14 2014. Namun demikian di sini masih tulisannya RSNI. Jadi ini masih rencana standar nasional Indonesia. Harusnya sudah SNI T14 2014. Namun demikian RSN ini kalau dicari SN-nya kok saya belum nemu gitu. Jadi untuk itu untuk jalan perkotaan selain menggunakan RSNI T14 2014 juga untuk jalan perkotaan masih digunakan juga standar yang dari Bina Marga Maret 1992. Kenapa? Karena untuk kemarin untuk PKJI juga seperti itu kan masih RSNI. Kemudian ada beberapa bagian ternyata masih ada yang belum sinkron dengan MKJI, makanya tetap standar perencanaan geometri jalan tahun 1992 ini tetap menjadi harus punya juga karena juga mudah untuk dicari di internet. Untuk standar geometri jalan perkotaan yang baru ini sudah disesuaikan dengan SNI, BSN dan juga ASTO 2001. Untuk jalan antar kota, ini ada juga standar geometrik jalan nomor 38 TBM 1997.
Dan untuk jalan tol ada standar nomor 7 BM 2009 geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol. Kita lanjutkan ke materi ketentuan perencanaan geometrik jalan. Geometrik jalan harus yang pertama memenuhi aspek keselamatan, kelancaran, efisiensi, ekonomi, ramah lingkungan, dan kenyamanan. Jika kita menjadi engineer atau perencana, kita harus memenuhi aspek-aspek ini, kemudian mempertimbangkan dimensi kendaraan, efisiensi perencanaan, kemudian mendukung hierarki fungsi dan kelas jalan dalam suatu tatanan sistem jaringan jalan yang konsisten. Yang selanjutnya adalah mempertimbangkan pandangan bebas pemakai jalan dan mempertimbangkan drainase serta kepentingan dari disabilitas. Nah, biasanya ketika Bina Marga atau Kementerian Pekerjaan Umum ini akan melakukan perencanaan jalan, dilakukan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, kemudian penyandang disabilitas juga dilibatkan untuk memastikan perencanaan geometri jalan ini sesuai dengan ketentuan dan kriteria-kriterianya. Nah, kita ingat kembali di sini ada klasifikasi jalan, ya. Berdasarkan peruntukannya ada jalan umum, jalan khusus, kemudian menurut sistemnya ada sistem jaringan jalan primer, sistem jaringan jalan sekunder, ada jalan arteri, kolektor, lokal, lingkungan, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, menurut standar geometri jalan perkotaan RSN IT 14/2014, klasifikasi jalan secara umum menurut kelas fungsi dimensi kendaraan maksimum dan muatan sumbu terberat dibagi menjadi kelas jalan 1, 2, 3A dengan fungsi jalan arteri, dan kemudian kelas jalan 3A, 3B untuk fungsi jalan kolektor, dan 3C untuk fungsi jalan lokal, di mana masing-masing kelas dan fungsi jalan ini dapat menampung dimensi kendaraan maksimum dan muatan sumbu terberat sesuai di dalam tabel yang diberikan. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari jalan. Bagian dari jalan di sini dibagi menjadi 3, yaitu daerah manfaat jalan atau damaja, yaitu meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Kemudian daerah milik jalan atau damija, yaitu ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Yang ketiga ada dawasja atau daerah pengawasan jalan, yaitu ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Nah, ini ada gambarnya, tapi kebetulan kok tidak terlalu kelihatan ya batas-batasnya. Ini saya ambilkan di sumber lain sama saja. Di sini ada ruang milik jalan ya, atau daerah manfaat jalan, daerah manfaat jalan atau ruang manfaat jalan. Ini adalah rumaja. Kemudian ini adalah ruang manfaat jalan. Yang putih ini adalah ruang manfaat jalan atau rumaja atau daerah manfaat jalan atau damaja, sama saja, rumaja atau damaja. Yang kedua adalah ruang milik jalan. Ruang milik jalan di sini ya adalah ruang milik jalan atau rumija atau daerah milik jalan atau damija. Yang ketiga adalah daerah pengawasan jalan atau ruang pengawasan jalan atau ruwasja atau dawasja ya. Di sini sampai sini ya. Ini ya. Ini adalah damaja, ini adalah damija, kemudian yang ini adalah dawasja. Ini adalah bangunan milik penduduk. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada jalur lalu lintas, ada bahu jalan, ada saluran drainase, kemudian ada ambang pengaman, kemudian di A,
kemudian ditambah B, ditambah sampai dengan bahu jalan, ini disebut sebagai badan jalan. Kita lanjutkan ke parameter perencanaan dalam geometrik jalan. Parameter dalam perencanaan geometrik jalan terdiri dari 4, yaitu pertama kendaraan rencana, yang kedua adalah volume lalu lintas, yang ketiga adalah kecepatan, yang keempat adalah jarak pandang. Yang pertama adalah kendaraan rencana. Kendaraan bermotor yang melalui jalan raya terdiri dari berbagai macam jenis bentuk, dimensi, dan dayanya, yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor sendiri dikelompokkan menjadi mobil penumpang, bis, dan angkutan barang. Ragam jenis ukuran, dimensi, bentuk kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor untuk memudahkan melakukan desain geometrik jalan perlu ditentukan satu jenis kendaraan rencana yang kemudian akan mendasari desain geometrik jalan. Sifat dan karakteristik dari semua jenis kendaraan ini akan diwakilkan oleh kendaraan rencana pada waktu desainer menetapkan bagian-bagian jalan, lebar lajur jalan, jari-jari tikungan, kelandaian geometrik, serta lebar median apabila diperlukan untuk memutar atau U-turn. Sebagai referensi untuk ukuran kendaraan rencana, kendaraan penumpang, truk bis tanpa gandengan, bisa dilihat dalam Peraturan Bina Marga Nomor 7 BM 2009 atau ASBE 2004 atau juga RSNI tadi. Nah, kebetulan ini saya ambilkan dari RSNI T14 tahun 2004, ya. Lebih jelas gambarnya, ada mobil penumpang, truk as tunggal, bis gandengan, terus semi trailer, truk semi trailer kombinasi besar, konvensional school bus, dan school transit. Di sini ada simbolnya dan juga ada dimensinya, ya, radius putar dan khusus tonjolannya. Nah, ini lebih jelasnya ya untuk kendaraan penumpang. Sekian dimensinya sudah bisa dilihat ya. Kemudian ini untuk truk as tunggal di sekolah, city transbus. Nah, ini ini kayaknya kok ada yang kelewatan, mungkin kehapus ya. Ini ada satu lagi sebenarnya untuk yang truk gandengan belum ada ya. Truk semi trailer. Ya. Kita lanjutkan ke kriteria selanjutnya, yaitu volume lalu lintas. Nah, untuk volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan selama satu satuan waktu, yang satuannya adalah kendaraan per hari atau kendaraan per jam. Nah, kemudian volume lalu lintas ini dinyatakan dalam satuan mobil penumpang. Kalau di PKJI sudah menggunakan ekuivalensi mobil, ekuivalensi kendaraan ringan atau satuan kendaraan ringan, ya. Mobil penumpangnya jadi kendaraan ringan. Untuk volume yang dihitung di sini adalah volume lalu lintas harian rata-rata LHR, volume lalu lintas rata-rata atau HRT, rata-rata harian rencana atau VLHR, volume jam rencana, dan kapasitas jalan. Oh, ini kebalik tadi ya. Ini harusnya yang tadi untuk dimensi kendaraan ada kendaraan bis tempel, kendaraan semi trailer kombinasi, dan kendaraan semi trailer kombinasi besar. Oke ya. Yang selanjutnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan merupakan jarak dibagi dengan waktu tempuh. Satuan digunakan adalah kilometer per jam. Kecepatan itu ada beberapa untuk perencanaan. Di sini ada kecepatan rencana, yaitu design speed, kecepatan sesaat atau spot speed, dan juga kecepatan tempuh rata-rata. Nah, kecepatan sesaat itu apa? Kecepatan yang diukur di suatu tempat sesaat. Misalnya kita mengukur kecepatan mobil itu kita hitung dengan speed gun, itu di jalan dengan survei itu namanya kecepatan sesaat.
Kemudian ada juga kecepatan gerak, yaitu kecepatan dari hasil bagi antara jarak dengan lama bergerak kendaraan. Kemudian kecepatan perjalanan yang dihitung dari hasil bagi antara jarak dengan lama tempuh, termasuk dengan tundaan yang terjadi. Nah, ini satuan yang digunakan untuk kecepatan rencana di RSNIT 14/2004 adalah kilometer per jam, disesuaikan dengan kelas dan fungsi jalan. Jika ruas jalan dengan kelas fungsi jalan itu dianggap sama, sepanjang kalau ruas jalannya panjang, berarti kita gunakan VR sama untuk sepanjang ruas jalan tersebut. Kalau misalnya kondisi lingkungan atau medannya sulit, maka VR-nya dapat diturunkan dengan maksimum 20 km per jam. Nah, di sini masing-masing fungsi jalan ada kecepatan rencana yang digunakan. Nah, karena itu kan kita harus paham betul klasifikasi jalan ya untuk menentukan desain atau kriteria perencanaan selanjutnya. Yang terakhir adalah tentang jarak pandang. Jarak pandang adalah sesuatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi saat mengemudi sehingga pengemudi itu bisa melihat halangan yang membahayakan yang ada di depannya. Dan kemudian pengemudi itu dapat melakukan sesuatu untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Jarak pandang dibutuhkan untuk menjamin faktor keamanan bagi pengendara kendaraan. Tersedianya jarak pandang yang cukup akan memungkinkan pengendara mampu mengendalikan kendaraannya dalam menghadapi hambatan yang ada di depannya. Misalnya penyeberangan orang, rambu-rambu, simpangan, tikungan, kelandaian, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, supaya kita memiliki desain jalan yang berkeselamatan, jarak pandang ini harus dipenuhi oleh desainer atau engineer dalam perencanaan untuk menetapkan kecepatan rencana. Jarak pandang henti terdiri dari dua, yaitu jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai standar dalam perencanaan geometri jalan yang kita gunakan adalah RSNIT 14 tahun 2004, tapi tidak memungkinkan bahwa kita buka kembali perencanaan standar geometri jalan untuk jalan perkotaan tahun 1992. Nah, di dalam situ nanti ada tentang dimensi kendaraan, ya, kemudian tentang bagaimana kita menetapkan volume lalu lintas untuk perencanaan, kecepatan rencana, jarak pandang, dan lain sebagainya dengan lebih detail. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas kembali ya masing-masing ini secara lebih rinci. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.